olahraganya nih? Justru makin males ya, nggak tahu, duduk duduk depan komputer, depan apa di meja, duduk di kursi terus Heeh. kok nambah-nambah jam kerjanya kok over dibandingkan kalau kita ke kantor. Bener juga ya, kenapa ya pas lagi pandemi gini malas olahraga? Padahal katanya harus kudu olahraga tuh bang. Iya, katanya seminggu minimal 5 kali lah, Mm-mm. setengah jam atau 1 jam. Hmm, mhm. Tapi nggak ada Tahu ini, itu. tapi nggak ada ini ya, nggak ada maksudnya nggak jadi. Biasanya kalau kita sering olahraga, terus sekarang nggak olahraga, apalagi bang Wesley kan suka sepak bola nih. Terus nggak olahraga lama gitu, nggak jadi pegel-pegel badan gitu kan bang? Pegal banget, karena biasanya dulu kan paling tidak jogging, lari, Mm-mm. kecil-kecil atau pagi atau sore Mm-mm. atau ya olahraga bola-bola dikit gitu Mm-mm. kan. Mm-mm. Cuman kemarin di kompleks rumah kena pandemi DBD, Oh, satu RT kita 7 orang kena, jadi ya agak-agak mengurangi kegiatan di luar rumah. oh, ya ampun, malah pandeminya DBD di sana ini ya bang ya? Iya, jadi istri saya kena, kemudian Aduh, tetangga belakang dulu, terus ke beberapa rumah di dekat-dekat kita aja tuh. aduh. Tapi sekarang udah sehat ya bang ya? Alhamdulillah sehat, udah Mm-mm. bisa olahraga lagi, udah mulai jogging-jogging lagi, cuman emang sesak napas ya, pakai masker, nggak pakai masker takut, Iya pakai benar. masker sesak napas. Betul betul. Tapi sekarang udah ada loh bang masker khusus untuk olahraga, katanya bisa nyerap keringat gitu. Saya juga pengen nyobain sih, seperti apa gitu. Oh ya, Mm-mm. tapi bernapasnya gampang nggak? Karena sesak napasnya itu yang kita rasakan, karena nggak langsung kan. Betul betul. Katanya sih gampang karena memang dibikin untuk olahraga. Tapi karena saya juga belum nyoba ya bang ya, jadi nggak tahu juga penasaran gitu, jadi pengen nyoba gitu. Hmm. Bang, tapi ngomong-ngomong sebelumnya juga selamat ulang tahun ya. Baru ulang tahun kan kayaknya. Bener nggak saya? Selamat ulang tahun Bang Wesley. Terima kasih. Aduh, 4th of Ulang, July ini mendengar ulang tahun Trijaya. sekarang tuh menakutkan ya. Kenapa? Iya, Karena kalau dulu kan kita nunggu-nunggu ya, Heeh. ada surprise party Ya, atau apa. heeh. Kok sekarang kok makin nambah ya angkanya ya dulu. Nah, kita disurprisein sama angka ya kayaknya tiap hari ya. Iya. Ini tapi kalau ngomongin pertandingan sepak bola ataupun juga liga yang lagi jalan sekarang ini juga orang-orang juga lagi deg-degan sama angka. Terutama poin nih Liga Inggris yang lagi deg-degan nih Kang, ada yang deg-degan Ya. tuh ya kan. Hmm. Nah, ini cuman kayaknya timnya Bang Yang Wesley ini yang lagi santai nih, udah dapat piala, tinggal nunggu tahun depan nih kayaknya melenggang gitu ke Liga Champion. Cuman sekarang yang tersisa, yang leg kedua nih setelah kita nunggu sekian lama ini mungkin sekitar 5 bulanan ya Bang ya. Kalau dilihat dari yang ada ini potensinya kayak gimana sih Bang? untuk champion. Mm-mm. Em, Kayaknya sih kita harus mulai mempersiapkan banyak kejutan karena Mm. kayak tim Lyon mereka sudah tidak bermain lagi, tidak berkompetisi kan. Mm-mm, betul. Yang menurut saya sih keputusan yang terlalu cepat sih diambil oleh Federasi Liga Prancis untuk memberhentikan atau kayak Jerman berjalan, Spanyol, Italia, Mm. Inggris gitu. Dan ini berdampak kepada tim yang tidak aktif bermain dalam berapa lama. Kita ingat ya bagaimana waktu saya nonton waktu Milan lawan Juve di Coppa Italia. Mhm. Itu badan kok ya gemuk-gemuk gitu ya, pemain itu kok Mhm. kayaknya berat banget Iya. jalannya gitu. Dan Liga Inggris juga baru-baru mulai. Memang nggak segampang itu orang mengatakan bahwa dia, oh ya dia rutin latihan di rumah. Ya Mhm. nggak segampang itu, beda latihan di rumah dengan latihan di lapangan dengan kontrol yang ketat dari tim. Betul. Di rumah pasti banyak kendala lah gitu. Mhm. Mantu lihat Ronaldo gimana beratnya larinya, gerakan lincahannya tuh. Oke lah usia sudah 35 tapi terlihat kok dampak mereka tidak berlatih bersama. Mhm. Nah, apakah Lyon akan merasakannya nanti ketika mereka bertemu dengan Juventus Mhm. dan lawannya sedang on fire juga kan panas Betul. kalau di perempat final ya kalau mereka ketemu Real Madrid atau ketemu City kan dua-duanya lagi panas di liga. Betul, betul. Ya, itu PR bagi tim yang tidak bermain rutin seperti halnya tim-tim di Liga Eropa lain. Iya, apalagi selain latihan juga diet makanan mereka juga jadi agak beda gitu kayaknya ya Bang ya. Di rumah pasti kontrolnya pasti gitu kan. Iya, iya, Apalagi iya. kalau
istrinya niatnya baik gitu. Ya Kayak di tapi rumah gini kan, saya working hmm, from home, hmm. tiba-tiba sore-sore diketok ngantar pisang goreng, Aduh, ngantar singkong goreng, lagi iya mana iya olahraga iya. kagak, tapi cemilannya nggak berhenti kan, niatnya baik gitu. Aduh, ini saya jadi ngebayangin gini loh dengan Trijaya Ronaldo dikirimin sama istrinya gitu ya, kayak ya itu tadi kayak pisang goreng. Terus bala-bala itu bala-bala banyak minyaknya lagi kan. Nah, itu tuh yang gawat tuh. Sama cabai rawit kan. Cabai rawit. Tapi ini Bang kalau dilihat memang kalau bisa dibilang yang seimbang itu kayak seperti City sama Madrid yang memang lagi on fire dan mereka juga lagi masih dalam liganya juga lagi masih jalan. Ini Ya, kayak apa ya? Beberapa diantaranya bisa dibilang hampir imbang nggak sih Bang semuanya? Barca misalkan ketemu Napoli, ya oke lah Napoli kalau dilihat kan kalau nggak salah di 6 ya klasemennya kalau kalau nggak salah di Italia. Itu gimana Bang? iya, pertama lihat City ya. Mhm. City dengan kondisi mereka menang di markas Madrid di first leg. Mhm. Dan City itu sejarahnya kalau mereka menang di first leg di away, mereka nggak pernah tuh kalah di home sejarahnya di Eropa. Oh, oh. Apalagi konsentrasi mereka udah full nih di di champion kan. Ya, betul. Saya selalu mengatakan gini sama orang-orang, City itu selama dia belum pernah juara Liga Champion, dia nggak bisa dagunya sama tinggi sama MU, fans MU. Oke. Kenapa gitu tuh, Bang? City boleh juara Liga Inggris kan, Hmm. Premier League, tapi Hmm. untuk main di Premier League, di Liga Liga Champions itu Champions betul. butuh lebih dari satu, dua, tiga tactical game yang membuat tim itu teruji, Hmm. dan berkali-kali dengan harga yang luar biasa, pembelian pemain yang luar biasa, City belum bisa menyamai Man United kalau dalam persaingan gengsi. Hmm. Sebagai Liga Premier League, oke, mereka bolehlah Mhm. saling bersaing-saing, saling bangga-banggaan. Tapi kalau untuk, Mhm. untuk Liga Champion, fans City harus berharap banget Pep Guardiola jangan pergi dulu sebelum membawa gelar Liga Champion. Jadi ini sang pelatih kayaknya harus apa ya, mengawal terus sampai Liga Champion bisa ada di tangan gitu ya, Bang ya? Begitu, Bang, kira-kira. Iya, tapi lawannya Madrid memang kalah di partai home di Ah. first leg. Tapi Ah. Madrid Madrid ya. Mm-mm. Madrid itu kan ibaratnya kayak baju mereka itu selain baju La Liga, bajunya Liga Champion. Ya, Kayak betul. Liga Champion itu rumah kedua mereka. Iya, betul, betul. Oke, jadi walaupun memang di atas kertas dan menurut sejarah histori kayaknya City mungkin ada kemungkinan gitu masuk ke babak berikutnya, tapi Madrid nggak bisa dianggap enteng gitu ya, Bang ya. Ya, selalu saja ada kejutan di Liga Champion ini. Itu saya katakan tadi, kita nunggu kejutan di Liga Hmm. Champion ini. Mhm. Nah, Bang, ini tim-tim kalau dilihat memang tim yang belum main ini ya tim-tim gede semua gitu ya, terus mungkin selain Lyon lah begitu. Ada Napoli juga. Tapi ini kalau dilihat-lihat dari semuanya ini ada kuda hitam nggak sih, Bang? Terlepas dari di sini memang sebenarnya tim-timnya tim-tim gede semua gitu. Iya, di perempat final memang beruntung kata orang, Leipzig itu bertemunya Atletico. Hmm. Ya kata orang-orang yang sentimen sama sama tim kasta kedua gitu ya. Ya, Karena mereka ya, bilang ya, ya. dua-duanya nggak boleh masuk semifinal, harus salah satu. Waduh, Ya gitu itu banget ya. ya, ya itu versi orang-orang yang melihat bahwa nggak bisa, itu tuh jatahnya tim-tim langganan lah Iya, gitu ya. iya, iya. Ya, tapi hati-hati juga, selalu ada saja kejutan seperti kayak Leicester City Hmm. sempat setelah juara sempat mencapai perempat final juga kan. Mhm, betul. Kemudian kita beberapa Atalanta pernah mencapai Iya. itu. Jadi selalu ada saja kejutan-kejutan. Kalaupun tidak berpengalaman, Mhm. Leipzig bukan tidak berpengalaman, tapi memang bukan kelasnya untuk mencapai semifinal. Bahkan Paris Saint-Germain aja ngos-ngosan untuk dapatin Iya, tempat di, betul, di, betul. di semifinal kan, dengan Mhm. keuangan mereka yang luar biasa. City pun ngos-ngosan. Jadi seolah kata orang semifinal itu tempat kalau nggak Barcelona, Munchen, Madrid, atau Juventus. Aduh. Kan kurang ajar ya, udah milih aja tuh. Timnya udah dipilih aja gitu. Ini yang mau ngepur ataupun juga yang mau undi apa namanya ya itu ya undi-undian segala macam kayaknya udah 4 nama itu yang paling bener kalau dipegang biasanya begitu kayaknya ya kan Bang? Untuk marketing iya. Tapi untuk sepak bola ya jangan sampai, karena kayak
apa ya, dulu Malaga, Villarreal pernah ke Villarreal, iya, semifinal kan iya, iya, di iya, betul. era Pellegrino. Mhm, mhm. Pemain-pemain jagoan saya dulu tuh si Eh, Roman Riquelme, oh, oke. mereka sampai semifinal Mhm, sebagai debutan. Jadi bukan nggak mungkin ada kejutan itu, cuman lagi-lagi belakangan ini kalau kita lihat ya sepertinya ya milik milik para langganan, mereka yang punya squad lebih dalam, mhm, punya cadangan yang oke mhm. untuk mengikuti kompetisi yang meletihkan ini. Hmm, oke, baik, baik. Nah, artinya kalau begitu tim-tim seperti Leipzig, Lyon, dan juga Atalanta nggak boleh dipandang sebelah mata gitu ya, Bang ya? Ya, eh, jangan lupa Atletico itu bermain sesuai yang mereka butuhkan. Mhm, Mereka punya pelatih yang bagus, pemainnya juga meskipun bisa dibilang ada yang bilang oh pemain udah habis, tapi eh, sesuai kebutuhan dengan cara bermain yang pragmatis. Kalau kita ingat bagaimana Mourinho bermain pragmatis dengan para bintang-bintangnya, Simeone bermain pragmatis sesuai dengan mhm. apa yang dia punya, dan bukan tidak mungkin kalau menurut saya Simeone bisa memberikan kejutan, apalagi keduanya belum pernah bertemu kan. Iya, iya. Dan atlet itu kalau main, apa ya, sikat-sikat semua gitu, Bang. Kayaknya fisik mereka juga kuat gitu, dan Ya, apa ya, bisa dibilang atlet itu kayak kayak pejuang di lapangan gitu, beda gitu kalau ngeliat atlet main tuh. Itu menurut pendapat saya sih ya. Jadi kayaknya ya, sesuatu juga nih gitu, bisa jadi kuda hitam. Artinya itu juga bisa jadi kuda hitam ya, Bang ya? ya. Leipzig kalau menurut saya, Atalanta, Leipzig itu Mhm. bisa kuda hitam. Ah. Atalanta belum pernah mencapai perempat final kan, baru Mhm, pertama kali. mhm, mhm. Dulu orang-orang bilang itu yang layak masuk ke 16 besar itu Inter, bukan Atalanta, sebagai sebagai wakil Italia. Tapi Iya, Atalanta iya. membuktikan. Dulu saya pernah baca catatannya, Mhm. akhir tahun kemarin itu Atalanta itu tim yang paling sering melepaskan tembakan di liga-liga utama Eropa. Wow. Bayangkan Atalanta loh, Atalanta ya? dan City, di bawahnya baru City gitu ya, Oh, oke. Barcelona. Tapi Atalanta yang paling pemainnya rajin banget. Jadi gaya mainnya itu menurut saya ini akan Hmm. sangat menyulitkan Paris Saint-Germain. Tapi Oke. apakah mereka grogi atau enggak itu jadi pertanyaan, karena beberapa pemain kan begitu bagus di awal-awal, tapi begitu masuk perempat final, semifinal, itu dengar musik himne Liga Champions itu kok ya bikin grogi ya. Iya, bener. Itu kan membahana banget. Apa ya? Choir banget. Waduh, itu kalau denger kayaknya deg-degannya itu bisa kemana-mana gitu ya, Bang ya. Oke, ini menarik nih. Jadi pendengar tiga tadi udah dicatat ya. Kalau misalkan ada yang mau, ya siapa tahu lah, mau masang gitu. Bisa tuh. Tebak-tebakan kayak saya, makan Nggak, traktir betul. makan siang, Hah? traktir makan siang, siapa yang Tuh. masuk semifinal Tuh gitu. kan, bener, traktir makan siang tapi setahun. Siapa yang masuk semifinal? Bangkrut. Bangkrut. Tuh bisa tuh mereka dia, karena ada beberapa tim yang juga siapa tahu. Jadi ini mungkin Atalanta juga lagi nunggu ya siapa yang bakal ketemu sama mereka nanti pas lagi di babak perempat final. Ini Bang Messi sendiri kalau Oh, dari mereka ketemunya Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain ya, udah diprediksi. Ah, Nah ini Paris Saint-Germain, hmm, mereka nunggu kalau mereka lolos siapa yang mereka ketemui di semifinal. Nah, itu semifinal, iya, iya. kemungkinan antara Atletico atau Leipzig tadi. Nah, itu kan Hmm, bunuh-bunuhan iya, iya, bagi iya, iya, orang. iya, Ya, betul. mereka bagus. Mereka bunuh-bunuhannya di semifinal atau di perempat final. Jangan sampai masuk final kan. Hmm. Kurang ajar kan orang-orang yang prediksi itu. Aduh, berarti Bang Wesley juga dong, kan Bang Wesley juga prediksi nih, gimana tuh? Saya mah menikmati aja timnya main. Tapi Bang, dari semua tim ini ada yang dijagoin nggak untuk bisa ngangkat si liga besar ini gitu untuk tahun sekarang gitu? Well, timnya Bang Wesley sih memang nggak main tahun depan gitu. Bang Wesley ini Liverpoolian Berarti Jaya Kopites ya, kalau ada yang belum tahu. Gimana Bang? Jujur saya nunggu kejutan sih, Oh kayak gitu. bagaimana musim ini kita tahun ini kita dikejutkan dengan pandemi Hmm. COVID-19 ini, semua kehidupan kita terganggu. Mhm. Kemudian sepak bola bisa berhenti tapi mulai jalan lagi, dan Liga Champion mulai dengan kejutan nanti di semifinal, Mhm. di perempat final hanya main di satu tempat kan, di kota Lisbon. Mhm. Jadi semua itu penuh dengan perubahan kejutan. Tapi apakah kejutan itu bisa berdampak kepada tim-tim seperti Leipzig, Iya. Atalanta yang menurut orang bilang lu nggak pantas di perempat final, Hmm. atau Lyon, Lyon Iya, menghadapi iya. Juve kan besok, Mhm. apakah di Lyon pantas mencapai
perempat final karena itu jatahnya Juve kata orang. Tapi yang saya tunggu adalah Leipzig kemungkinan harus memberikan sebuah kejutan karena mainnya bukan lagi home and away, nggak ada lagi nothing tulus lah mereka bermain Atalanta. Jadi semifinal kayaknya akan ada kejutan-kejutan. Seru ya Bang ya. Ini langsung Iya. langsung sistemnya sistem gugur nih di nanti di semifinal. Ini ngeri nih. Main kalah sekali udah kelar urusannya nih pendengar Trijaya ya kan? Selesai gitu. Kalau yang sekarang nih masih lumayan apalagi nah ini Bang tentang mereka-mereka tim-tim ataupun juga klub-klub yang diuntungkan setelah ada peraturan baru kalau kemarin kan katanya mau netral tuh tempatnya ya kan? Mau netral di tempat mana gitu. Ketika misalkan City ketemu Madrid mungkin netral di mana dan sekarang ini jadinya malah home bagi mereka nih. Jadi ada home di Barca, City, Juve sama Munich. Walaupun memang mereka akan main tanpa penonton, tapi ini ada pengaruhnya nggak sih sebenarnya Bang sama mental mereka gitu nantinya? Pasti ada untuk back di 16 besar ini. Karena mereka harus mati-matian nanti di perempat final semuanya main di kota Lisbon kan di Portugal. Nah, untuk mencari tiket ini harusnya mereka memaksimalkan sih. Meskipun nggak ada penonton tapi kan atmosfer suasana stadion itu kan mereka yang sebenarnya menguasai, hanya tekanan supporter terhadap lawan aja nggak ada. Selebihnya sama kan, ukuran lapangan sama, wasitnya sama, bola yang dipakai sama gitu. Selebihnya sama dan kebiasaan memainkan bola di lapangan itu saja mungkin sedikit keuntungan bagi kayak City. Kalau teriakan-teriakan supporter nggak ada juga. Yang untuk mengganggu menteror pemain Madrid nggak ada. Pakai efek jangan-jangan Bang atau pakai itu kemarin siapa tuh tim sepak bola yang mereka pasang kayak boneka-boneka ataupun juga patung-patung. Ada Jerman ya? Gitu. Iya, benar-benar. Di Inggris kan sebenarnya ada suara-suara juga yang dipakai speaker di stadion. Ya, tapi beda lah ya. Iya. Dia mau selebrasi kemana gitu kalau. Benar juga ya. Saya baru kepikir mau selebrasi kemana kalau kayak gitu. Ya udahlah gitu di Cari fotografer aja. Nah, ini nih yang serunya lagi walaupun kalau dibilang ya itu tadi dia serunya mungkin bermain tanpa penonton. Ya mungkin itu juga yang akhirnya menyebabkan akhirnya ya udah deh nggak apa-apa main di tempatnya mereka gitu karena memang nggak ada penonton dan itu fair gitu kan. Nah selain itu juga apakah ada beberapa tim yang memang istilahnya juga udah lama nggak latihan gitu tadi selain ada Lyon termasuk PSG juga kan ya Bang ya karena mereka sama-sama di Liga Prancis gitu kan di Ligue 1. Nah ini ada apa ya istilahnya ada pengaruhnya nggak walaupun Neymar kemarin bilang nggak ada itu bisa lah nanti saya libas semuanya gitu kita juga udah latihan lagi gitu jadi gampang. Nah ini gimana Bang? Abang sendiri ngelihatnya apa sih yang harus dilakukan paling nggak buat pelatih gitu untuk biar timnya ini terutama beberapa klub yang mungkin ya istilahnya sekarang ini liga mereka udah selesai gitu apa yang harus dilakukan sih sebenarnya untuk Liga Champions persiapannya nanti? Di mana-mana rasanya setiap pelatih itu butuh waktu 2 bulan untuk mengembalikan peak performance para pemainnya. 2 bulan ya Bang ya? Sudah 2 bulan untuk kembali menemukan program latihan baru bulan ketiganya tanding. Nah itu kalau mereka berhenti total hanya latihan-latihan di rumah itu nggak cukup untuk profesional mereka mau nggak mau tuh 2 bulan biasanya mereka berlatih berkumpul baru bulan ketiganya bertanding mulai bertanding. Jadi bulan pertama itu biasanya fisiknya, bulan kedua itu technical game uji coba pertandingan uji coba mengasah kemampuan baru ketiganya bertanding benar. Nah pastilah pemain profesional seperti Lyon, PSG ini mungkin kayak pemain kita mungkin kan jauh dari standarnya kalau begitu jangankan nggak turnamen begitu liga main aja pemain kita kan begitu kumpul di timnas pelatih asingnya bingung standarnya kok jauh ya untuk main di level internasional. Nah saya yakin sih pemain-pemain internasional di Eropa sana nggak akan terlalu jauh berbeda tapi sentuhan bolanya beda dengan tim yang kalau mau dibandingkan lagi rutin nih latihan bertanding pasti beda. Pasti beda gitu. Nah kemarin waktu saya katakan waktu Milan ketemu Juve di semifinal Coppa Italia itu aja dua-duanya yang baru
bertanding kembali setelah berhenti kan beda kita rasanya kita Beda. nonton. Nah, Saking apalagi kalau bedanya sambil- sampai Milan bisa menang ya. saya nggak ngomong apa-apa. Itu Oke. ya 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 Bung Olan mungkin senang bukannya Iya. menang Di gitu. semua anak kantor fans- ditraktir itu. tapi fans Juve kan emang kesel juga Iya, gitu. iya, Astaga, iya. berat banget ya para pemainnya. Nah, bayangkan kondisi itu seandainya kondisi itu dialami oleh misalkan Lyon atau Paris Saint-Germain Iya, iya. menghadapi tim yang sedang panas-panasnya di liga gitu. Hmm. Ya kayak nanti misalkan Lyon lawan Juve. Ya, Juve kan lagi panas-panasnya juga, Betul. meskipun naik turun kemarin pertandingannya, tapi kan mereka lagi benar-benar udah gigi 4 gigi 5 lah dalam istilah balapan gitu kan. Iya. benar. Lyonnya mungkin masuk gigi 3 gigi 4. Hmm. Jadi apa nih yang harus diperhatikan sama tim-tim yang seperti ini nih, Bang? Sudah pasti saya yakin ya secara personal mereka sudah punya strategi-strategi yang persiapan. Menurut saya sih kayak PSG, kalau mereka menyepelekan Atalanta selesai mereka. Karena ini lagi-lagi tim yang mengejutkan banyak orang. Awal-awalnya nggak ada yang nyangka Atalanta bisa masuk ke Liga Champions. Betul. Dia masuk. Malah lolos ke 16 besar. Malah ke perempat final. Bandingkan kalau kita komparasikan budget pembelian mereka membangun timnya kan, Iya. satu Neymar bisa selesai satu tim Atalanta. Iya, betul. Nah, kalau itu terjadi sama Neymar dan kawan-kawan yang menurut saya tim ini juga belum punya DNA Liga Champions dibandingkan dulu waktu masih namanya Piala Champions eranya Rai gitu dulu kan. George Weah beda, ini tim terlalu banyak kalau bilang apa ya, kalau kita umpamakan kita bakal gini aja deh, gado-gado yang kebanyakan sayurnya, bumbunya kebanyakan. Terus Bumbunya yang justru banyak. Bumbu kacangnya belum pas. Misalkan gado-gado kita sayur 4 atau 5 macam gitu ya. Nah, ini ada 7-8, kan pusing ya pelatihnya juga, Iya. bahasanya juga nggak terlalu. Betul. Kan kita tahu lah Neymar nggak menguasai bahasa Prancis dengan baik Ya. untuk berkomunikasi maksimal dengan timnya, berbagai gaya bermain. Pelatih mereka sempat gonta-ganti melulu kan, susah loh membentuk tim yang dengan tadi saya katakan terlalu banyak perbedaan di dalam tim itu. Iya, belum lagi juga menangani Neymar yang juga bisa dibilang anak bandel lah ya di PSG gitu. Cukup memusingkan juga gitu kan. Bukan agak bandel sih. Tapi agak bandel banget gitu ya. agak bandel banget itu Bang artinya. Aduh. Ya itu emang gayanya Neymar ya, jadi ya agak susah juga gitu biasa. Aura bintang beda kan Bang ya. Nah ini berarti paling enggak kita tinggal nunggu aja gimana perkembangan selanjutnya leg kedua nanti di sekitar awal Agustus ya Bang ya, tanggal 7 ya, tanggal 7-8 Agustus, dan nanti kita akan baru tahu lagi juga beberapa setelah itu drawingnya nanti seperti apa. Semuanya bakal habis di Agustusan ini kayaknya semuanya ya Bang ya. Iya, karena kompetisi sudah UEFA Eropa sudah melihat lagi kan. Betul. Jualan mereka nggak boleh gagal jualan. Karena pengaruh uang itu luar biasa kan di Liga Champions, Liga Eropa. Oke, berarti artinya walaupun sekarang ini sempat ke hold gitu selama beberapa bulan, dapat dipastikan Liga Champions ini akan masih tetap menarik untuk disaksikan ya Bang ya? Pastilah. Dengan kondisi seperti sekarang. Pastilah. Kita rindu dengan pertandingan sepak bola yang mendebarkan. Asli udah lama banget kayaknya lihat gini. 2 bulan lebih, hampir 3 bulan kemarin kan nggak nonton. Terus nonton Liga Inggris kok kurang semangat ya, nggak ada penontonnya. Sombong yang udah menang ya. 30 tahun nunggunya ya lama ya. Selamat. Iya. Nah, ini kalau tentunya banyak juga yang lagi nunggu ini gimana kelanjutannya Liga Champions. Jadi kita tunggu aja bulan Oktober, dan tadi juga ada sudah beberapa prediksi yang tadi juga dibedah sama Bang Wesley itu pendengar Trijaya. Jadi kalau ada yang mau masang di mana silahkan. Mau yang pasang kuda yang mau kuda hitamnya atau mau yang udah pasti nih kayaknya bakal terus, ya silahkan aja. Tapi nah, ini dia nih yang menarik juga kalau kita ngelihat
Liga Champion kemungkinan siapa-siapa aja yang masuk di tahun depan nih bang, termasuk timnya abang nih. Waduh, ini kan apalagi Liga Inggris nih lagi apa ya, lagi sikut-sikutan Panas gitu, ya. panas banget. Malam nanti kan ada MU ya sama Southampton yang bakal main. Southampton. Kalau MU dapat 3 poin aja naik tuh, ada yang bakal ketendang kayaknya. Nah ini gimana nih bang, kalau ngelihat potensi beberapa tim yang akan bisa melaju di Liga Champion tahun depan? Iya, tadi ngomong MU ya. MU MU itu lagi baik hati ditolong sama Chelsea sama Leicester City kan. Bukan saya juga yang ngomong ya. Karena kalau Chelsea-nya menang, Leicester-nya menang, ntar MU nggak semangat lagi main bola. Iya, oke. Bukan saya ngomong lagi ya, pendengar saya. Tapi inilah menariknya Aha. setelah Liverpool dan City menyelesaikan pertarungan mereka dengan terlalu cepat, menurut saya beda selisihnya terlalu jauh, seolah-olah Liga Inggris nggak menarik lagi. Iya, Hati-hati, iya. ada Chelsea, Leicester City, apalagi MU, MU. bahkan Wolverhampton bisa mengganggu kalau yang Chelsea, Leicester City-nya bisa mendapat poin, bisa-bisa posisi 4 mereka ambil kan. Itu menarik sih menurut saya. Tekanan ada pada MU malam ini. Kalau mereka gagal menang, ya berarti emang nggak boleh tolong sama Chelsea sama Leicester itu. Seru gitu ya. Tapi ada lagi yang disalahin nih bang, gara-gara yang kemarin kena sanksi rencananya 2 tahun, akhirnya lolos, udah gitu dendanya juga dikurangin. Nah tuh, ribut nih di timeline di mana-mana. Kumaha itu teh? Aduh, UEFA kalau menurut saya ya, UEFA itu masih kertak sambal melulu gitu. Sambalnya sama terasi lagi, mantap kan sama itu. Gak berani mereka bermain menekan anggotanya. Gak berani menurut saya. Dalam apalagi dalam situasi seperti ini. Iya. Ini kayaknya apa ya? Aura sultan susah untuk dilawan kayaknya. Tapi gimana bang? Abang sendiri melihatnya kesempatan yang akhirnya bisa diberikan kembali ke City ini cukup fair ya? Atau gimana? Fair enough untuk memanaskan kembali situasi persaingan karena saya tuh berasa gini ya, kok Pep Guardiola tuh nggak bakal lama lagi ya di City. Ya insting mengatakan selesai karena kalau nggak dapat juga Liga Champion, dia kemungkinan akan susah karena tim-tim yang lain akan kembali berbenah. Ya. Kalau MU semakin dapat pemain bagus lagi setelah Bruno menjadi nyawa tim, seandainya mereka dapat pemain bagus lagi akan semakin sulit lagi bersaing karena para pemain City itu hampir dibilang udah kenyang gelar kecuali Liga Champion kan. Iya. Ini yang kayaknya masih jadi ganjelan ya bang ya? Iya, dan kalau mereka gagal lagi kan seolah-olah ya mau kapan lagi, mau bursa-bursa kapan lagi, sementara tim lain kan juga menggoda-goda Pep Guardiola kan. Nah, bisa jadi misalkan dia ke Juventus gitu kan, ke Paris Saint-Germain karena Paris Saint-Germain akan habis-habisan support dia untuk bisa berprestasi di Liga Champion. Di Liga Champion, oke. Wah ini Sultan lawan Sultan, kalau lagi gini agak susah ya. Gimana ini kok hati aja ini kalau gitu. Abang sendiri kalau ngelihatnya beberapa tim yang sudah masuk nih kayak di Spanyol nih kan ada Madrid, Barca, Atleti, ya terus juga ada apa lagi nih kalau Prancis, PSG pasti udah masuk ya karena sekarang ini juga udah pertama Marseille, lalu juga Lille, Jerman Bayern pasti udah pada masuk, Dortmund, Leipzig, lalu juga Mönchengladbach kayaknya ya. Terus nah ini tinggal emang Madrid, Barca, Atleti sama Sevilla ini juga kayaknya bakal masuk di Spanyol. Di Italia ada Juve, Lazio, Atalanta dan juga Inter. Atalanta nih tahun depan bakal masuk lagi nih bang, kayaknya bakalan seru nih ya. Makanya kita lihat nih untuk yang tahun sekarang nih. Nih Atalanta sendiri gimana untuk abang sendiri melihatnya nih untuk kesempatannya lagi untuk tahun depan? Iya, Atalanta sangat dibantu juga dengan ketidakstabilan Napoli, Roma. Astaga gitu ya, nonton mereka lihat juga astaga ini Roma, astaga apalagi dengan Napoli kok tiba-tiba mereka udah habis Copa kok jadi begini-gini amat gitu. Sementara Inter juga
bagusnya di awal-awal, setelah itu awal musim kan Inter menggiurkan lah, kita nonton mainnya lebih cepat. Terus belakangan ketergantungan dengan Lukaku juga membuat langkah Atalanta untuk mengganggu Lazio di peringkat kedua dan ketiga itu jadi lebih enak gitu, persaingannya. Kalau menurut saya Juve udahlah, Juve adalah Juve, mau gimana pun juga mereka masih memiliki pemain-pemain yang menjadi penentu meskipun tidak terlalu dominan lagi, tapi persaingan antara Lazio, Atalanta, Inter di peringkat 2, 3, 4, kemudian ya. nggak tahu di Roma Roma agak gimana, Bang? jauh ya. Roma kok iya ya? Kan? Kok agak aneh ya Roma ya sekarang? Ya itu menurut saya seperti kehilangan apa ya? Seperti kehilangan kekuatan utama mereka seperti di awal-awal tahun 90-an. Iya, iya, iya. Ketika Inter menjadi pusat perhatian kita, hampir semua pemain terbaik sepak bola ingin bermain di sana. Betul. Merasakan kompetisi yang kuat, dan dulu saya ingat kata Bung Rayana, para pemain yang jago itu ingin menguji tactical game di Italia yang sangat kuat dan defensifnya yang kuat. Jadi kalau jangan akui dirimu striker yang baik kalau belum pernah nyobain Serie A. Dulu kan itulah jargon-jargon mereka untuk menarik perhatian para pemain di awal 90-an. Nah, begitu ketika itu berubah, ketika sekolah mereka masih menutup diri dari investor asing yang pindah semuanya ke Inggris. Nah, lama-lama kualitas permainan mereka menurun, kemudian persaingan di antara mereka juga menurun. Para penonton nggak mau lagi, situasi ekonomi dunia sempat kemudian, dan para pemain nggak mau rajin datang ke stadion. Klub-klub Italia nggak punya uang untuk beli pemain yang baik, yang semuanya pasti mintanya cuan kan, kalau nggak ke Inggris ke Spanyol yang ada cuannya gede. Iya sih, kalau ngomongin sepak bola sih ujung-ujungnya cuan juga ya Bang, ya benar nggak sih? Iya, usia pemain kan paling lama 35, 37 tahun, betul, ya kan? Kalau Ronaldo 35 sekarang. 35, betul, Ronaldo 35. 33. Mau berapa lama lagi dia akan bermain untuk di level segitu dengan deal gaji yang gede. Bahkan kalau kita ingat siapa, Andy Carroll, sekarang balik ke tim Newcastle setelah gunjang-ganjing ketika di Liverpool. Sekarang dia hanya menerima upah kalau dia turun ke lapangan. Kan miris ya. Nah, usianya berapa lama dia akan begitu. Nah, makanya saya bukannya rasis atau apa ya, tak ya, tapi beberapa pemain terutama yang dari Afrika itu nggak punya namanya loyalitas sama klub. Mereka kan lihat siapa pembeli dalam kutip pembeli paling tinggi, karena mereka membangun daerah mereka butuh uang untuk membangun kota mereka, desa mereka, dan itu nggak bisa disalahkan juga. Banyak orang bilang nggak punya loyalitas. Iya, bukan nggak punya loyalitas, mereka sadar umur berapa sih yang bola, sampai umur 40 bagus banget. Dulu Donato di Deportivo sampai 40 tahun. Tapi kan mereka juga butuh, kita tahu lah apa yang dilakukan oleh pemain yang dari Afrika, Pantegani, kan mereka membangun desa mereka membangun kota mereka, itu butuh uang. Betul. Ya, itu suka dukanya sih memang ya, apalagi kalau sekarang ini sepak bola udah umurnya di 30 udah mulai ketar-ketir. Mungkin Ronaldo bisa pindah ke liga, biasanya sih Liga Amerika tuh Bang, rata-rata ya kan pada pindah ke sana, rada lumayan tuh kalau di Liga Amerika. Liga Amerika tapi gajinya nggak gede loh. Masa? Oh ya? Iya, gajinya nggak terlalu gede, tapi mereka bisa mendapatkan, pertama yang namanya pemain pasti mau main, pasti mau tanding, pasti nggak mau jadi pemain cadangan. Nah, kesempatan itu mereka bisa dapatkan di MLS, di Liga Amerika. Kalau misalkan Ronaldo pindah nih kemana dah, misalkan ke Jerman, belum tentu dia dapat menit bermain. Hanya strategi marketing masih layak lah. Betul. Dia mendatangkan aspek finansial, tapi kalau kepuasan dia bermain, iya betul. Kalau gitu harus cari benar-benar sultan lagi nih yang mau jadi investor, agak susah ya kalau begitu cari investornya ini. Aduh, termasuk juga untuk
Ya, untuk sepak bola Indonesia juga kayaknya kita butuh investor nih Bang ya. Kalau dilihat-lihat, benar nggak sih Bang? Ada sedikit Kalau melenceng nih untuk dikit. Kan kalau untuk soalnya Liga 1 juga bentar Indonesia lagi memulai nih Oktober ya di kan? kalau dapat izin keramaian ya. Kalau Ah, menurut saya kita posisi sepak bola kita di luar kebutuhan investor adalah menurut saya kebutuhannya adalah di mana letak sepak bola Indonesia itu di kehidupan kita. mhm, Itu dulu. mhm, Kalau kita bisa sepakat di posisi A, kita tahu strateginya adalah A, B, C, D gitu. mhm, Atau di posisi B. mhm. Tapi kalau kita nggak tahu posisi sepak bola itu apa, bingung kita mengelolanya. Iya, Sampai sekarang kita bingung mengelola sepak bola itu. Kalau di Eropa mereka tahu, ini iya, aspek seperti apa. Mereka mendatangkan eh, kegembiraan, mendatangkan kebahagiaan, mendatangkan bisnis, mendatangkan apa semua mereka tahu dan mereka menjaga itu. iya, Kenapa? Kalau mereka merusak sepak bola, yang mati itu banyak, iya, yang terganggu banyak. Nah, posisinya ada nggak di kita? Nah, kayaknya kita peduli tuh sama posisi sepak bola kita mau dia sebagai hiburan, mau enggak, mau sebagai olahraga atau mau sebagai bisnis kok. Kayaknya orang santai-santai aja tuh. mhm. Atau Bahkan ada pemain yang injak kepala wasit kemarin di Bekasi kan. iya, iya. Iya, itu jadi perbincangan juga sekarang ini lagi hangat-hangatnya gitu ya. Atau mungkin sepak bola kalau di Indonesia belum termasuk hal yang dianggap penting gitu Bang. Padahal semua orang kayaknya suka sepak bola tuh. Nah, itu tadi Mhm, posisinya di mana? Kalau kita tahu memposisikan itu, misalkan nih Departemen Pariwisata menjadi kekuatan utama di mhm, beberapa daerah, anggaplah pariwisata Bali, Lombok, kan mereka sangat menjaga kan iya, pariwisata mereka. mhm. Nah, sepak bola ini di bangsa ini apa? Kalau kita sudah tahu dan sepakat, pasti kita sama-sama jaga. Pasti ya Bang ya. Ah, jadi sedih kalau ngomongin sepak bola kita mah atuh. Ini tapi seru nih tapi ngobrolin Liga Champions ya sama Bang Wesley nih. Aduh, tapi kita berharap juga sekali lagi tim-tim yang ya itu tadi saya juga berharap walaupun saya Barcelona sih. Berharap juga sih tim-tim kayak kuda hitam tersebut bisa masuk melaju terus gitu karena ini yang pasti bakalan bikin seru gitu ya Bang ya. Tak, Kenapa? Barcelona kapan ganti pelatih? Gantian dong saya nanya. Aduh, ngomongin yang lain deh. Pusing saya kalau ngomongin itu Bang, tapi ngomong nih terakhir Bang nih itu kan jadi saya kalau saya ngomong pasti ditanyanya itu pasti aja tuh ditanyanya itu Bang, tapi ngomong-ngomong nih Pilih Setien atau kenapa? pilih Messi? Kenapa? Aduh, Pilih Setien atau pilih Messi? udah nanti kita japrian aja deh kalau itu ya. Bang, ini kalau ngomongin nah ini tuh terakhir nih Bang tentang juga sepak bola. Bang Wesley kan juga punya apa ya? Bisa dibilang gerakan gitu, gerakan bola untuk kebaikan. Nah, ini bisa diceritain nggak nih? Siapa tahu ada pendengar kita yang juga bisa ikutan. Saya pengen loh kaosnya Bang, gimana nih caranya? Tinggal sebut alamat aja. Mantap. Sama nomor rekening katanya. Itu apa sih Bang? Em, Lebih kepada sebuah opportunity yang saya lihat bukan hanya sepak bola tapi Mhm. olahraga, bagaimana kita mungkin belajar menghargai perbedaan, belajar menghargai komitmen, belajar mengenai disiplin, belajar dan itu sebenarnya ada dalam kehidupan kita, Mhm. mungkin hanya perlu diingatkan, hanya Mhm. perlu digali lebih dalam. Anggap gini, kita anggap sepak bola lah karena kita ngomong sepak bola Ya. sekarang kan. Kalau saya bek kiri, lalu dalam pertandingan saya berperan sebagai sayap kanan, yang rugi saya atau tim? Tim pastinya. Iya kan? Jadi saya harus bertanggung jawab atas apa peran saya dan saya harus menghargai teman saya yang ada di sayap kanan. Jangan saya mengganggu-ganggu. Betul. Kalau saya tidak percaya sama teman, bagaimana mungkin saya bisa mencapai tujuan bersama? Jadi hal-hal kecil itu, misalkan kayak gini, enaknya perumpamannya dalam perumpamaan pembagian waktu di luar sana sih, Mhm. ada AM, ada PM. Ya. Di kita kan susah saya baginya ya, Iya. ada pagi, siang, sore, malam gitu ya. Nah, di sepak bola pun atau olahraga basket itu apa ada babak pertama, babak kedua yang harus kita perjuangkan, yang harus kita fight untuk mendapatkan hasilnya. Dan kita diberi waktu rehat 15 menit untuk memperbaiki kesalahan di babak pertama atau menebusnya di babak kedua. Dan itu ada semua dalam kehidupan kita. Iya. Misalkan kita pakai saya back menyentuh bola pakai tangan, pasti di print sama wasit. Hmm. Begitu juga kalau saya naik motor nggak pakai helm,
pasti di print. Jadi ada aturan di sepak bola yang harus kita ikuti. Kalau nggak sepak bola itu rusak. Kalau kita nggak ikut aturan sepak bola nggak enak banget dimainkan dan menjengkelkan. Begitu juga kehidupan kita. Kalau kita nggak ikut aturan, nggak enak hidup kita. Udah kena tilang, ya kan? SIM-nya bisa dibolongin, bayar denda, nggak enak hidup itu kalau nggak ikut aturan. Oke. Arahnya ke situ sih. Arahnya ke situ ya Bang ya. Adem gak sih dengerin Bang Wesley ngomong gitu? Aduh. Ini juga nih sekaligus nih aturan pandemi. Kalau misalkan keluar rumah pakai masker, jangan lupa. Ya kan Bang, sekarang udah mulai nih karena AKB lah, adaptasi kebiasaan baru, orang-orang ngerasa kayaknya nggak apa-apa deh kalau nggak pakai masker. Nah ini juga nih yang bikin gawat gitu kan, karena sebenarnya tidak hanya kita bertanggung jawab untuk diri kita sendiri, tapi juga untuk orang di sekitar kita. Mantap banget nih Bang Wesley. Yang orang sering lupa mereka merasa sehat gitu betul, ya. Betul. Pakai maskernya kadang-kadang enggak, karena pakai bernapasnya di dagu gitu ya. Yang kita lupa adalah kalau seandainya kita kena ketularan itu, antibodi kita lagi bagus-bagusnya nih kuat. Tapi kan kita carrier, kita membawa virus itu ke rumah kita. Kita nggak tahu orang tua kita dalam kondisi yang rentan. Anak-anak kita, adik kita. Jadi jangan ego hanya memikirkan gue sehat kok, gue kemana-mana sehat. Iya, tapi lu bawa virus itu ke rumah. Betul. Setuju banget Bang Wesley. Tuh dengerin tuh pendengar Trijaya ya, kalau ada yang lagi ya sekaligus Bang, karena kadang-kadang juga kok orang kok kayaknya santuy banget gitu hidupnya, kenapa nih gitu, angka agak nambah nih tiap hari gitu kan. Tapi ini sekali lagi terima kasih banyak Bang Wesley waktunya malam hari ini. Aduh luar biasa, udah dapet berbagai macam pencerahan tentang Liga Champion ya kan, pencerahan tentang Liga Indonesia juga. Terus tapi kalau dapat izin itu ya Bang ya, kayaknya bulan Oktober ya, kalau ada izin keramaian ya. Kalau melihat secara aturan harapan tetap tanpa penonton, tapi kalau kondisinya Indonesia tadi saya katakan sepak bola posisinya di mana? Kalau dikatakan tanpa penonton, tapi supporter kita minta ada layar tancap di luar stadion, sama aja kan? Iya, bener juga tuh. Biasanya sih suka gitu. Kita kan senengin nongkrong bang orang-orang ya. Kumpul, naik mobil, kumpul, terus nggak pakai masker. Mereka sehat karena fisik mereka atau antibodinya lagi bagus. Tapi dibawa pulang tuh ke rumah virus. Betul. Aduh, mudah-mudahan itu tidak terjadi sama kita semua. Saya yakin kok pendengar Trijaya mah Paul semua. Mudah-mudahan sehat terus ya Bang ya. Terima kasih sekali lagi malam hari ini udah gabung dengan Trijaya Sport. Sehat-sehat terus Bang. Nanti sehat juga. Sama-sama Bang. Nanti kalau misalkan kita hubungin lagi, kalau ada apa-apa kita ngobrol lagi ya Bang ya. Nggak boleh ditolak gitu. Asik. Jumat jangan lupa Trijaya Rock Hits. Colongan. Oke, itulah working from home ini bikin kita itu biasanya kan kita dengarnya di mobil ya. Butuh toleransi dari orang rumah untuk mendengar musik itu Jumat malam. Ya udah, nanti saya kasih yang slow biar istri di rumah juga jadi ikutan nyender sama Bang Wesley. Bang, terima kasih sekali lagi. Sukses terus ya Bang ya. Sehat-sehat terus. Salam untuk keluarga semuanya. Terima kasih Bang Wesley. Selamat malam Bang. Selamat malam, thank you.